Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan 3 formasi dengan skema 4 back terbaik yang wajib kalian coba. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-10 kompetisi Liga, dan saat ini tim saya Chelsea untuk sementara masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 30 poin. Ya, kita punya poin yang sama dengan posisi dua klasemen, yaitu Aston City yang sama-sama mengoleksi 30 poin, tapi tim saya unggul produktivitas gol. Dan uniknya, dengan formasi yang saya gunakan musim ini, untuk sementara tim saya belum kebobolan sama sekali, guys. Selain di kompetisi Liga, tim saya juga bermain sangat baik di kompetisi Cup, di mana saat ini tim saya berhasil lolos ke babak perempat final, dan di leg pertama, kita berhasil mengalahkan Marocchino dengan skor telak 9-0. Kemudian, di kompetisi Liga Elit, tim saya juga bermain sangat baik, dan saat ini tim saya duduk di puncak klasemen dengan raihan 18 poin setelah meraih 6 kemenangan beruntun. Dan di Liga Elit kita juga baru kebobolan 1 gol. Jadi formasi yang akan saya rekomendasikan kali ini bukan hanya bagus untuk menyerang, tapi juga bagus ketika bertahan. Oke. So, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa yang akan saya rekomendasikan, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi ada 3 formasi yang akan saya rekomendasikan di musim ini. Dan formasi yang saya gunakan sudah terbukti efektif digunakan sejak musim lalu. Di mana musim lalu saya juga konsisten menerapkan formasi 4-2-3-1 bertahan. Dan hasilnya, tim saya Chelsea akhirnya sukses meraih triple winner. Tapi sayang banget, saya melakukan kesalahan di babak perempat final Cup, di mana waktu itu saya menggunakan formasi 4-1-3-2 karena saya pikir saya mendapatkan satu pemain bintang yang saya dapatkan secara gratis. Waktu itu posisinya striker dan saya coba menempatkan 2 striker. Dan hasilnya tim saya tumbang di 2 leg. Di leg pertama tim saya tumbang tipis dengan skor 4-3, dan di leg kedua tim saya tumbang dengan skor telak 7-3. Dan akhirnya kita kalah dengan agregat 11-6. Nah, setelah saya menggunakan formasi 4-2-3-1 kembali di akhir musim, akhirnya tim saya berhasil meraih gelar juara Liga dengan raihan 75 poin. Kita meraih 96% kemenangan. Kemudian di Liga Elite kita juga berhasil meraih kemenangan atas Lingku FC di babak final dengan skor telak 4-1. Dan kita juga berhasil meraih trofi Ultimate Cup setelah menundukkan dia dengan skor telak 3-0 di babak final. Dan ya, musim lalu kita berhasil meraih triple winner. Sayang banget kita gagal di kompetisi Cup. Nah, formasi yang saya gunakan musim lalu yaitu formasi 4-2-3-1 bertahan. Di sini kita bisa perhatikan bahwa saya menempatkan 4 back. Di sini untuk gaya mainnya sendiri berbeda. Jadi di posisi kiper di sini saya menempatkan kiper tanpa gaya main atau tanpa play stylist. Kemudian di posisi back sayap kiri di sini saya menempatkan Roberto Carlos, dia punya gaya main wingback. Dan di area tengah di sini saya menempatkan Rocky Hartono, dia adalah back dengan gaya main stopper. Kemudian di sampingnya ada back dengan gaya main ball playing DC. Kemudian di sampingnya lagi di sisi sebelah kanan, tepatnya di posisi sayap kanan, di sini saya menempatkan back tanpa gaya main. Ya, tanpa gaya main. Jadi dengan formasi ini tim saya sukses meraih triple winner ya guys ya. Kemudian di depan keempat back ini saya menempatkan satu gelandang perebut bola. Kemudian di sampingnya ada gelandang regista. Jadi ini adalah otak permainan tim saya. Dia adalah pemain yang bisa mengatur tempo permainan di area tengah. Kemudian di depannya lagi ada gelandang box to box yang sudah saya pertahankan sejak musim lalu. Dan di sisi sebelah kiri ada winger yang sudah saya latih sendiri secara individu tipis-tipis. Selain itu di sisi sebelah kanan di sini saya menempatkan false winger. Pemain ini baru saya latih secara individu musim ini guys. Jadi musim lalu saya tidak menempatkan
false winger di sisi sebelah kanan, tapi saya menempatkan kedua winger di sisi kanan maupun di sisi kiri. Kemudian untuk strikernya sendiri, di sini saya menempatkan striker dengan gaya main target man. Dan hasilnya, musim lalu dia berhasil menjadi top skor dengan mengemas puluhan gol, atau bahkan kalau di total di semua kompetisi, penyerang target man yang saya tempatkan mengemas lebih dari 100 gol. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk formasi utama yang saya rekomendasikan ke teman-teman semua. Jadi di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk dua pemain. Yang pertama yaitu striker dengan gaya main target man, dan yang kedua di sini saya menempatkan wingback atau memberikan mentalitas menyerang untuk wingback. Karena untuk wingback itu sendiri memang baru saya latih secara individu, dan di sini dia sudah saya latih sendiri skillnya agar sesuai dengan gaya mainnya, meskipun nggak terlalu sesuai karena memang targetnya saya melatih pemain mirip seperti Roberto Carlos. Dan hasilnya juga sangat-sangat efektif, di mana saat ini dia sudah memberikan lumayan banyak assist dalam debut pertamanya membela tim saya Chelsea. Kemudian dua pemain diberikan mentalitas bertahan, yaitu dua center back atau DC, defense center atau back tengah. Nah, untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Nah, taktik, strategi, dan formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu, khususnya untuk taktiknya sendiri. Ketika saya menghadapi tim yang lumayan kuat, saya biasanya akan menggunakan taktik bertahan di sini untuk defense ya, pressing style-nya menjadi tinggi, kemudian untuk tackling style-nya normal, atau kalau lawannya memang berat banget, terpaksa saya biasanya akan menggunakan gaya tackle keras, dan saya berharap ada salah satu pemain bintang lawan yang cedera. Kemudian untuk marking style, kadang-kadang saya gunakan man to man. Nah, tujuannya di sini agar tim saya bisa mengawal pergerakan pemain lawan. Tapi perlu diingat, ketika kita menggunakan gaya penjagaan man to man atau jaga satu-satu, ini bisa membuat pemain kita kelelahan. Selain itu, kalau misalkan kalian tidak memiliki back yang cukup kuat dan ternyata striker lawan atau penyerang lawan itu memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada pemain kita, misalkan jangan gunakan man to man. Lebih baik gunakan strategi zonal. Soalnya kalau kita menerapkan marking style-nya itu man to man, pemain-pemain kita biasanya bakal cepat lelah. Selain itu, misalkan lawan punya pemain yang skillnya lebih baik daripada back kita, mereka bisa dengan mudah melewati lini pertahanan tim kita dengan sangat-sangat mudahnya, guys. Jadi usahakan lebih baik zonal aja. Tapi karena saya sudah melatih back saya sendiri secara individu, jadi saya biasanya akan menggunakan gaya penjagaan jaga daerah tertentu atau man to man. Kemudian untuk jebakan offside tetap mati. Nah, sekarang kita pakai yang mudah-mudah terlebih dahulu, karena terkadang lawan yang dihadapi di liga juga belum terlalu sulit. Jadi pakai yang low aja ya guys ya, soalnya kalau misalkan kita gunakan gaya tekanan tinggi sejak menit awal, hal ini juga bisa bikin pemain kita kelelahan, guys. Jadi ini dia taktik yang saya terapkan. Kemudian untuk taktik yang kedua, taktik dan formasi yang kedua, di sini saya sudah menyimpan formasi 4-1. Bentar. Di sini saya sudah menyimpan formasi 4-1-3-1-1. Formasi yang sebenarnya hampir mirip dengan formasi yang tadi, bedanya di sini saya menempatkan penyerang false nine di posisi AMC. Jadi formasi ini juga cenderung cukup seimbang untuk menyerang maupun bertahan. Tapi bedanya kalau misalkan tadi kita unggul di area tengah karena kita menempatkan dua midfielder center, tapi kali ini kita agak sedikit kewalahan, guys. Di sini kita hanya menempatkan satu defense midfielder center, jadi kalau misalkan tim lawan punya AMC yang bagus, kita bakal kesulitan untuk bisa menghentikan pergerakan tim lawan. Tapi setidaknya dengan skill pemain yang sudah saya tingkatkan, harusnya dia bisa mengatur tempo permainan dengan baik, dan dia bisa memotong aliran bola yang akan dialirkan oleh pemain lawan melalui area tengah. Dan di sini saya juga sudah melatih satu back secara individu agar memiliki skill bertahan yang cukup solid di area tengah ya guys ya. Jadi kita punya keuntungan tersendiri dengan melatih pemain secara individu, dan dengan peningkatan skill seperti ini, nantinya lini pertahanan kita bisa menjadi lebih solid dari sebelumnya. Nah, untuk mentalitas pemainnya sendiri di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk
dua pemain depan yaitu Asep dan Mael, kemudian di belakang ada Roberto Carlos yang tetap diberikan mentalitas menyerang, kemudian dua back tengah tetap diberikan mentalitas bertahan agar dia tetap bisa fokus menjaga areanya guys. Dan untuk taktiknya masih sama, atau terkadang kalau misalkan kita mulai tertekan atau lawan yang kita hadapi tidak terlalu sulit, kita bisa gunakan untuk taktik menyerang, kemudian untuk fokus passing bisa melalui area tengah atau melalui bawah kedua sayap. Tapi resikonya kalau kita menggunakan taktik menyerang dari bawah kedua sayap, di sini back sayap kita akan cenderung ikut terlibat maju ke depan. Jadi kalau misalkan mereka terlambat turun, otomatis pemain-pemain sayap lawan bisa melewati atau memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh kedua back sayap guys. Jadi akan sangat beresiko. Untuk itu usahakan kalian gunakan fokus passing atau fokus umpan perpaduan aja ya guys ya. Kecuali misalkan kalian sudah memiliki satu pemain yang sudah kalian latih secara individu, mereka sudah memiliki skill yang bagus seperti Roberto Carlos seperti ini, kalian bisa atur untuk taktiknya melalui sayap kiri atau melalui bawah kedua sayap. Tapi kalau tidak ada, lebih baik pakai perpaduan aja guys. Nah untuk passing style juga usahakan pakai perpaduan, kecuali kalau misalkan kalian tertekan, kalian bisa gunakan gaya umpan panjang dan kalian bisa memanfaatkan serangan balik cepat untuk membongkar lini pertahanan lawan atau untuk mengejutkan tim lawan. Tapi dengan kita menggunakan passing style-nya ini long atau gaya umpan panjang, tentu ini bisa mengorbankan penguasaan bola tim kita guys. Akan sangat berisiko ya guys ya. Begitu gunakan gaya umpan perpaduan, kemudian untuk serangan balik juga akan berpengaruh terhadap penguasaan bola tim kita. Kalau kita gunakan serangan balik, otomatis kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola, sementara kalau kita nonaktifkan, tim kita bisa lebih fokus menguasai bola dan lebih sabar dalam membangun serangan gitu guys. Tapi di sini kita akan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan tim lawan. Dan untuk pressing style juga di sini bisa kita atur sesuai kebutuhan ya guys ya. Kalau lawannya mudah, kita nggak usah pakai high pressing. Kalau lawannya susah, baru kita atur untuk pressing style, tapping style, marking style, maupun fly offset trap atau jebakan offside. Oke, selanjutnya untuk formasi yang akan saya rekomendasikan, formasi dengan skema 4 back yang akan saya rekomendasikan dan menurut saya bagus, yaitu formasi 4-1-4-1. Ya, formasi ini juga cenderung stabil untuk menyerang maupun bertahan. Di belakang kita masih menempatkan 4 back, di tengah di sini ada satu gelandang bertahan, kemudian ada dua pemain sayap, winger dan juga false winger. Di tengah ada box to box dan juga gelandang revista. Dan di depan ada striker dengan gaya main target man. Jadi kalau misalkan kita sedang kesulitan membongkar lini pertahanan tim lawan, di sini kita bisa tarik ke depan untuk penyerang false nine kita guys. Di sini kita bisa tarik salah satu gelandang tengah kita, entah itu gelandang box to box ataupun gelandang perebut bola. Kalau misalkan tim kita tertekan dan sudah tertinggal lebih dulu. Tapi kalau misalkan keadaannya aman dan sentosa, kita nggak perlu merubah formasi guys. Tetap gunakan formasi yang sama. Jadi kalau misalkan striker kita sedang tidak dalam performa terbaiknya dan dia kesulitan mencetak gol, kita bisa tarik pemain cadangan kita yaitu AMC dan false nine untuk membantu dia menjadi daya gedor di lini serang. Tapi kalau misalkan striker kita ternyata bermain cukup baik, kita nggak perlu melakukan perubahan seperti itu. Jadi kita bisa tarik striker kita ketika dia sudah mulai kelelahan saja, dan kita bisa tarik AMC kita ke belakang untuk bermain lebih bertahan gitu guys. Tapi ya karena saya jarang hadir di pertandingan, formasi 4-1-4-1 tetap tidak akan berubah ya guys ya. Dan hal ini akan saya lakukan ketika saya hadir di sisi lapangan dan lawan yang saya hadapi pun cenderung sulit gitu guys. Kalau lawannya biasa aja, saya jarang hadir di lapangan dan hasilnya tim saya tetap menang. Yang penting persiapan sebelum pertandingan itu udah bagus, seperti latihan harian, kemudian form latihan udah naik tinggi, dan bonus ketajaman pemain juga udah maksimal. Dan itu moral dan kondisi pemain juga dipastikan bugar. Dan untuk taktiknya juga sama, di sini kita pakai taktik bertahan atau menyerang bebas. Kalau lawannya memang cenderung biasa aja atau seimbang, kita bisa gunakan taktik dengan mentality menyerang. Kemudian untuk fokus di sini, fokus umpan kadang-kadang saya pakai down block flank atau bawah kedua sayap, atau kadang dari sayap kiri maupun dari
sayap kanan tergantung kebutuhan dan tergantung titik lemah pemain lawan ada di mana. Misalkan pemain lawan lemah di sisi kiri, kita bisa serang dari kanan, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk passing style di sini kita bisa gunakan perpaduan atau pendek atau panjang, tergantung kebutuhan juga. Kalau misalkan back lawan ternyata posturnya pendek, atribut sundulannya rendah, kita bisa gunakan gaya umpan panjang. Kemudian kalau misalkan pemain lawan ternyata punya penempatan posisi, kemudian sundulannya bagus, kita bisa gunakan short atau perpaduan atau mix. Nah, untuk serangan balik tetap on atau kita bisa nonaktifkan juga tidak apa-apa, tapi saya rekomendasikan kita gunakan serangan balik. Nah, untuk pressing style sama seperti yang kita bahas tadi, kita bisa gunakan yang low easy zonal ataupun kita tidak menggunakan jebakan offset ya guys ya. Jadi untuk taktik strategi bisa kita atur sesuai keadaan di setiap pertandingannya nanti guys. Oke, jadi itu dia rekomendasi 3 formasi dengan skema 4 back terbaik yang akan saya gunakan musim ini, dan saya rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin sedang mencari formasi di game Top 11 2026. Jadi semoga pembahasan kali ini bermanfaat. So buat teman-teman yang merasa terbantu dan mungkin ingin terus mendukung saya, kamu bisa bantu saya dengan cara klik tombol like dan subscribe. Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat yang bersihkan Top 11, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.